Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dani Rustandi. Saya dari kelas H1 Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya mengenai materi yang sudah dipaparkan sebelumnya oleh dosen mata kuliah Pendidikan Agama 2 tentang paraid atau pembagian harta pusaka. Nah, selanjutnya itu pendahuluan. Di dalam Al-Quran dan hadis telah diatur secara pembagian harta pusaka dengan seadil-adilnya agar harta itu menjadi halal dan berfaedah. Itu juga tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa padahal kamu mengetahuinya. Selanjutnya, hak yang bersangkutan dengan harta pusaka. Yang pertama, hak yang bersangkutan dengan harta itu seperti zakat dan sewanya. Kedua, seluruh biaya untuk mengurus mayat. Ketiga, jika si mayat punya utang harus dibayarkan sebelum diwariskan ke ahli waris. Keempat, wasiat dari si mayat harus dibayarkan. Kelima, sesudah dibayar semua hak tersebut berulah harta peninggalan si mayat harus diwariskan. Selanjutnya, pusaka di masa jahiliyah, keturunan, anak angkat, dan perjanjian sumpah. Selanjutnya ahli waris. Nah, ahli waris ini dari pihak laki-laki ada 15 orang. Nah, jika 15 orang tersebut di atas semua ada, maka yang mendapatkan harta pusaka dari mereka itu hanya 3 orang saja. Yang pertama yaitu bapak, kedua anak laki-laki, dan suami. Selanjutnya dari pihak perempuan. Dari pihak perempuan ada 10 orang. Nah, jika 10 orang tersebut di atas ada semuanya, maka yang dapat mewarisi dari mereka itu hanya 5 orang saja, yaitu istri, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan yang seibu sebapak. Selanjutnya sebab-sebab tidak mendapatkan pusaka. Yang pertama hamba, kedua murtad, ketiga pembunuhan, keempat kafir. Nah, selanjutnya yaitu furudul muqaddarah atau ketentuan kadar bagian masing-masing. Yang pertama yaitu yang mendapatkan setengah harta. Yang dapat setengah harta 4 orang. Yang pertama yaitu anak perempuan apabila ia hanya sendiri, tidak bersama saudaranya. Kedua, anak perempuan dari anak laki-laki apabila tidak ada anak perempuan berdasarkan keterangan ijma. Ketiga, saudara perempuan yang seibu sebapak atau sebapak saja apabila saudara perempuan seibu sebapak tidak ada dan ia hanya seorang saja. Keempat, suami apabila istrinya yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan anak dan tidak pula ada anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua yaitu yang mendapatkan seperempat harta. Yang pertama suami apabila istrinya yang meninggal dunia itu meninggalkan anak, baik anak laki-laki maupun perempuan, atau meninggalkan anak dari laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan. Kedua, istri, baik hanya satu orang maupun berbilang. Jika suami tidak meninggalkan anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, dan tidak pula anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan, maka apabila istri itu berbilang seperempat itu dibagi rata antar mereka. Nah, selanjutnya yang mendapatkan 1/8 harta. Nah, yang mendapatkan 1/8 harta yaitu istri jika hanya satu orang maupun berbilang, mendapatkan pusaka dari suaminya 1/8 dari harta kalau suaminya yang meninggal dunia itu meninggalkan anak, baik anak laki-laki maupun perempuan, atau anak dari anak laki-laki, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, di sini saya mempunyai satu contoh perhitungan. Ya, yaitu Pak Sumanto meninggal dunia dengan para ahli waris sebagai berikut: mempunyai seorang istri yang bernama Aisyah, seorang anak laki-laki yang bernama Udin, dan seorang anak perempuan yang bernama Sulis. Pak Sumanto meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan senilai 75 juta. Nah, berapakah peruntukan bagian ahli waris dari masing-masing keluarganya? Yang pertama, istrinya mendapatkan 1/8 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh Pak Sumanto, dikarenakan Pak Sumanto ini memiliki 2 anak, yaitu Udin dan Ulis. Jika tidak mempunyai anak berarti 1/4
menjadi hak milik istrinya, karena ada anak 2 di sini menjadi 1/8 bagian dari istri Sumanto ini. Nah, sesudah sesudah mendapatkan 1/8 istrinya, nah sisanya dibagikan kedua anak ini. Nah, dibagikan kedua anak ini. Nah, untuk anak perempuan mendapatkan 1 bagian dan anak laki-laki mendapatkan 2 bagian. Nah, dalam bagian ini Sulis mendapatkan 7/24 dan Udin mendapatkan 14/24. Nah, berdasarkan perhitungan di atas, maka bagian dari Ibu Aisyah 1/8 dikali 75 juta yaitu 9,3 juta, dan bagian Sulis yaitu 7/24 dikali 75 juta yaitu 21,8 juta, dan bagian Udin 14/24 dikali 75 juta yaitu sekitar 43,7 juta. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah. Selebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.